Kebalik, astagfirullah. Banyakan ngomong nih, sampai ngerokok kebalik. Amin, amin, amin. Terus nanti akan ada part di lagu itu yang menurut gua kayak ini asik banget nih kita. Jadi tungguin aja. Ini gara-gara kebalik nih. Kayak enak bibirnya. Gue itu deket stasiun Depok. Iya kan? Gue itu mau bawain lagunya Bang Ajay yang judulnya Cinta Dalam Cinta. Tapi kayaknya gue geser karena ada lagu Salahmu Sendiri. Jadi Cinta Demi Cinta gue take out. Tapi yang tetap gue bawain adalah Belahan Hati Yang Mana yang pernah gue upload di IG. Tapi Cinta Dalam Cinta itu liriknya bagus tau. Lirik apa nadanya? Kalian udah pernah dengar belum sih lagu Cinta Dalam Cinta? Gue mau nyanyiin ya. Kan masih ada grup TL nggak? Kalau teman Lana sekarang ada di Telegram, tapi gue belum bisa join lagi. Gue masih belum ada waktu buat join lagi, buat fokus join. Tapi nanti akan, insya Allah bulan depan itu udah mulai aktif karena gue udah, insya Allah udah akan ada admin juga, jadi bisa bantu gue lah. Ketinggian. Ku kira aku saja yang engkau cintai. Ku kira aku saja yang engkau sayangi. Bertahun-tahun ku jaga hati, tulusnya cinta tiada terbagi. Ku sangka aku saja pemilik hatimu. Ku sangka aku saja satu di hatimu. Kini ku tahu cintamu terbagi. Ada aku dan hati yang lain. Cinta di dalam cinta, rindu di dalam rindu. Manalah mungkin akan bahagia bila di hati ada dua rindu. Mimpi di dalam mimpi takkan pernah menjadi nyata. Terlambat sudah ku menyadari, hatiku kini sakit hianati. Nikmati aja ya semuanya. Gila, ngapain ente komen-komen di sini? Itu judulnya Cinta Dalam Cinta, tapi gue belum mau bawain itu deh. Mungkin buat next project produksian. Sama satunya kan yang mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Dari apa mainnya ya? Sini. Di belahan hatimu yang mana, di ruang jantungmu yang mana, aku kau tempatkan. Katamu akulah bahagiamu, katamu aku separuh jiwamu. Tanpa aku kau tak pernah
merindu. Kau janjikan 1000 cinta, kau tawarkan 1000 bahagia, ku terima 1000 derita. Thank you. Itu belahan hati yang mana? Nanti gue bawain juga. Gak baca komen dong, gak seru kalau gak baca komen. Gue nyanyi dibilang gak seru. Baca komen nanti dibilang nyanyi dong gitu. Asik Pak Haji, joget Pak Haji. Lagu Jaraknya Bum, kapan rilis? Jarak itu susah mau dirilis karena gue belum nemu lirik buat songnya yang enak gitu. Refnya mah udah enak, itu liriknya emang udah kayak gitu. Tapi gue dari dulu sampai sekarang belum nemu song yang bagus dan lirik yang bagus gitu. Ngadu apa mas? Kepo nih. Apa aja lah yang penting bermanfaat. Mas aku nungguin lagu 1000 Kali Sayang kok belum rilis. 1000 Kali Sayang itu gak akan bisa dirilis sampai kapanpun karena penciptanya itu gak ngasih izin. Penciptanya atau yang megang warisannya gitu gak ngasih izin buat rilis. Jadinya susah. Aku kan kalau mau cover lagu terus izinnya gak keluar itu pasti aku gak aku nggak bawain lagunya di YouTube gitu. Kak Abi masih di kamu kah? Masih, dia makin gemuk dia, gila. Abi tuh setiap bulan beli HP loh. Gila, duitnya banyak banget. Ya padahal udah ditungguin lagunya. Sama, itu aransemennya juga bagus. Maul masih kontekan sama Mayang. Gue tuh gak pernah kontekan sama Mayang tau, kalau pengen tahu ya. Dari dulu waktu rame-rame pun itu gue emang gak pernah kontekan. Tanggal 6 jam berapa? Tanggal 6 insya Allah mulainya habis maghrib sampai jam 12 malam kayaknya. Astagfirullah, parah banget dibilang gemuk. Emang sih gila, luar biasa. Orang mana yang setiap bulan beli HP coba kalau bukan Abidia Fakhri BSD. Katanya pacaran dulu itu sama Mayang. Kagak, itu tuh gua capek jelasin itu udah lewat juga. Kenapa digosipin sama Mayang? Jadi waktu itu tuh gue boleh cerita prosesnya ya. Gue waktu itu tuh ada manajernya Mayang, itu namanya Irma. Gue sering ketemu juga sekarang sama orangnya, Teh Irma namanya. Nah dulu itu gue dibilang ini ada mau diajak podcast nih sama Mayang gitu. Nah tapi sampai sana itu gue nggak tahu kalau konsep podcastnya kayak gitu kan. Nah jadi di belakang layar itu ada layar apa, monitor atau apa sih sebutannya, yang pertanyaannya apa itu udah pada disiapin gitu. Nah itu gua nggak tahu kalau bakal kayak gitu. Terus akhirnya podcast jalan beres terus diupload. Nah gua nggak tahu efeknya akan sebesar itu, karena gua pas selesai podcast itu di mobil itu gue sempet bilang sama Mas Tim, waktu itu gue masih dipegang sama Mas Tim ya. Waktu itu Mas Tim masih sebagai manajer gue, sekarang kan enggak, sekarang gue dipegang Mas Randy. Nah gue bilang sama Mas Tim itu bisa nggak ya nggak usah ditayangin, kayaknya gue nggak srek deh gitu. Itu di mobil gue pas lagi jalan pulang. Tapi ternyata pas tayang dan efeknya kemana-mana bro. Yang bikin gua itu stres banget pada waktu itu adalah itu nyampe ke bapak ibu gue. Jadi ibu gue lagi pasar, tiba-tiba di pasar tuh ditanyain sama orang-orang di pasar kayak, itu kok anak lu, bahasanya, itu anak lu kok sama anaknya ini sih, kok mau sih gitu. Wah anjing kata gue, kayak
wah nggak bisa nih kayak gini nih. Sampai semua orang itu di IG gue pada waktu itu, tapi gue thanks to teman Lana yang pada waktu itu hadir ya, kayak Neng Faro, Yulita, pokoknya Nabila, itu orang-orang yang gue inget banget pada waktu itu. Wah itu jadi garda terdepan gue. Terus ada, gue inget Zakia Zain kayaknya namanya. Wah itu pokoknya teman-teman gue yang itu tuh, teman Lana yang itu garda terdepan banget tuh buat ngadepin orang-orang itu. Anjay kata gue, keren banget orang-orang ini kata gue. Ya pada waktu itu ramai, terus gue sempat stres juga. Itu kan gue posisinya gue lagi trending duri-duri, baru banget trending duri-duri gitu. Dan jadinya ramai. Duri, kalian bisa lihat lah, maksudnya duri-duri itu potret wajah gue dan badan gue itu. Nyanyilah boy. Tadi katanya pengen baca-baca komen, sekarang ada yang pengen nyanyi. Nah jadi apa namanya, gue trending duri-duri kan badan gue masih gemuk, terus pipinya juga masih gembul gitu. Ya pokoknya dari situlah stres gue mulai gitu. Depresi tai kucing tuh mulai di situlah pada waktu itu. Dari mulai kasus itu, terus akhirnya gue waktu itu kan ada broken heart juga gitu-gitu. Nah dari situlah gue jadi makin kurus. Jadi beberapa kali lebaran gue pulang setelah kejadian itu tuh, gue pulang kayak kok makin kurus, dan itu sampai sekarang. Dan gue dituduh pakai narkoba, padahal enggak. Gue tuh nggak pakai narkoba, amit-amit cebong bayi, jangan sampai gitu. Ya pokoknya gara-gara depresi tai kucing itulah, karena gue bocahnya pemikir. Gue bukan overthinking, tapi gue pemikir kayak even apapun yang akan gue ucapkan itu gue pikirin. Kayak misal kemarin kan gue sempet posting story yang gue ngata-ngatain netizen yang katanya apa cowok gila macam mana gitu kan, yang gue kata-katain apa banyak kerjaan, goblok gitu lah maksudnya. Itu kan gue katain. Itu pun gue mau ngetik itu gue mikir dulu, gue cek dulu akunnya. Kalau sekiranya ini orang akun fake gitu, baru gue gas. Tapi kalau akunnya masih akun orang, ya gue kadang masih gue jawab dengan baik-baik gitu. Makanya banyak banget akun-akun yang gue blokirin pada akhirnya. Setelah gue katain itu terus dibaca, terus gue blokir. Yang penting lu baca tuh apa yang keluar dari mulut gue gitu. Tapi gue akhirnya dari kayak gitu gue bisa ngelawan depresi gue. Kayak lu bacot lu mau sampai kapan lu gitu gitu. Jadi gue blokirin tuh. Makanya semakin kesini tuh sedikit orang-orang yang komentarnya bikin gue nggak enak hati gitu. Mari kita jadi garda terdepan. Iya dulu seru banget pokoknya. Setelah saat ini ya gue mandangnya dulu seru banget. Tapi kalau dulu pas kejadian itu mah gue stres parah coy. Punyaku aja mas, tengok deh. Ya jangan ya, maksudnya jangan jadikan itu terus buat jadi bahan kalian biar DM-nya dibales. Jangan ya. Gue balas itu karena gue marah aja, lagi kesel aja kayak bacot lu. Maksudnya gini, gue itu banyak banget kerjaan, terus ada orang yang ngomongnya seenak jidat gitu kayak. Lagi pula ya. Gue itu kalau mau ke Banyuwangi, gue mau nyamperin Oci, gue itu semua harus gue pikirin. Lagi-lagi gue harus mikir ya. Satu, dari habis lebaran kemarin gue belum pulang kampung, ya kan? Ya kali nanti akan apa kata orang tua gue, lu bocah ya belum balik kampung malah main ke sono-sono pacaran mulu. Gue nggak mau itu terucap. Makanya gue harus selaraskan tuh, seimbang antara gue ke Banyuwangi dan gue ke mana? Ke Lampung. Ya itu karena Lampung masih jadi prioritas gue, keluarga gue di sana semuanya. Tetap aja keluarga is number one bro. Bro cover lagi lagu-lagu Malaysia. Insya Allah nanti kalau izinnya gampang aku cover lagi. Nah terus itu satu ya, maksudnya gue harus selarasin itu, seimbangin itu. Kedua, kebetulan gue banyak kerjaan, proyekan gue. Kayak ini nanti live Skarige, terus project Halu juga gitu. Jadinya ya. Terus ini gue mau kasih tahu ke lu padalah, ke lu semuanya ya. Gue itu belum lama kenapa mungkin pada nanya-nanya kenapa postingan gue yang sama Uci itu gue unpin semuanya, gue deletein semuanya. Karena gini, gue udah ngerasa
ini orang-orang nanyain perihal hubungan gue itu nggak sehat buat gue. Gue udah mulai nggak suka ditanya-tanyain si apa namanya sama Oci baik-baik aja sama ini gimana kayak. Jadinya gue pengen ngurangin orang-orang menanyakan hal itu. Caranya gimana ya? Caranya harus gue lepasin dulu semuanya. Di belakang gue sama Oci baik-baik aja. Dan gue pun ngelakuin itu juga koordinasi sama Oci. Gue ngobrol sama Oci, gue deep talk. Gue bener-bener kayak gue nggak nyaman nih kayak gini. Dan gini ya, dulu itu gue akan jadi panjang banget. Nah dulu itu gue kan gak pernah tahu efeknya ya, maksudnya efek jangka panjangnya tentang hubungan gue sama Oci, tentang gue duet sama Oci. Mungkin kalau duet itu gue tahu jangka panjangnya ya bagus, gue bisa berkarya bareng, gue bisa jalan bareng-bareng gitu. Tapi yang gak baik adalah pada akhirnya semua karya gue nantinya yang gue takutkan adalah akan ketutup dengan cinta-cintaan gue. Nah gue gak mau itu tuh, gue nggak mau akan adanya hal itu. Makanya akhirnya gue ambil langkah yang menurut gue cukup berani dan beresiko, kayak kalaupun tiba-tiba lu pada kabur karena lu udah nggak bisa menikmati cinta-cintaan gue sama Oci, ya terserah lu gitu. Pada intinya gue akan menjaga hubungan gue baik-baik, dan gue akan menjaga perjalanan karir gue sama Oci itu baik-baik juga gitu. Yang akhirnya gue akan membentuk teman-teman Lana fans yang fokusnya adalah ke karya gitu, nggak lagi ke cinta-cintaan yang menurut gue lama-lama bikin gue ribet gitu. Itu sih makanya akhirnya banyak yang nanya, kok fotonya dihilangin atau apa. Ya memang sengaja gue hilangin gitu, tapi di luar itu semua gue baik-baik aja, gue lancar-lancar aja. Dan gue pengen balikin semuanya ke awal lagi lah. Maksudnya dulu itu orang-orang kenal gue itu dari karya gue, dari mulai duri-duri, bahkan kalau lebih jauh lagi dulu dari zaman gue Launis, dari lagu Ayah gitu-gitu. Nah gue pengen mulai itu dengan langkah yang cukup berat mungkin buat dijalanin, tapi akan gue lakuin gitu, dan akan gue lawan juga orang